Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami kelompok 13 akan mempresentasikan proyek kami, yaitu tentang sistem pengontrolan pengairan dan nutrisi pada tanaman hidroponik dengan deep water culture. Baik, kami beranggotakan yang pertama ada saya sendiri Deva Wulandari, lalu ada Septian Fajar Santriawan, lalu ada Muhammad Akbar Ramadan. Yang pertama kita bahas adalah impact atau dampak. Dampaknya apa? Yang pertama itu ada kita tidak membutuhkan lahan yang luas sehingga dapat menghemat lahan. Lalu tanah, hemat tenaga kerja karena tidak perlu mengelola tanah, dan hemat tenaga tidak perlu menyimpan tanaman setiap hari. Hemat penggunaan air dan pupuk serta lain-lainnya. Lalu efisien, kualitas tanaman lebih baik, lebih bersih, higienis, dan sehat. Lalu ada kualitas, siklus hidup tanaman lebih pendek atau panen lebih cepat. Waktu panen lebih ramah lingkungan dan dapat ditanam sepanjang tahun. Lingkungan terlindungi dari penyakit yang berasal dari tanah. Lalu kesehatan tanaman. Selanjutnya keunggulannya. Yang pertama adalah tanaman mendapat pasokan air dan nutrisi secara terus-menerus. Lebih hemat air dan nutrisi. Lalu memudahkan perawatan karena tidak perlu disiram. Yang terakhir adalah biaya perawatan cukup murah dan menguntungkan. Lalu efisiensinya, oksigen akan sulit didapat tumbuhan tanpa bantuan alat. Akar tanaman akan lebih rentan terhadap pembusukan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, untuk diagram blok sistem tersebut bisa terlihat bahwa ISP32 mendapat suplai tegangan sebesar 220 volt dari sebuah power supply, di mana power supply ini terdapat juga beberapa sensor seperti sensor dissolve oksigen, yaitu untuk mengukur kadar oksigen yang terlarut di dalam air. Kemudian sensor temperatur untuk mengatur nilai temperatur air. Sensor DHT11 digunakan untuk mengukur nilai temperatur dan kelembapan udara. Terdapat juga aktuator servo, di mana untuk servo 1 yaitu digunakan untuk memasukkan sensor oksigen ke dalam air. Kemudian untuk servo yang kedua digunakan untuk memasukkan sensor pH ke dalam air. Untuk servo yang ketiga yaitu digunakan untuk memasukkan sensor TDS ke dalam air. Dan terdapat juga relay SSR digunakan sebagai switch untuk mematikan atau menyalakan pompa aerator. Pada gambar tersebut terdapat juga router yang dimana digunakan supaya bisa tersinkronisasi langsung dengan cloud. Dengan media aplikasi yang biasa digunakan yaitu menggunakan protokol MQTT dan software Node-RED. Untuk sistem kerja flowchart sistem ini yaitu yang pertama kali digambarkan dengan start atau mulai, kemudian terdapat suatu masukan kondisi tanaman, hidroponik, dan nutrisi yang dibutuhkan. Setelah itu masuk ke proses di mana pada proses ini memeriksa kondisi tanaman hidroponik dan menentukan jumlah nutrisi yang dibutuhkan. Masuk ke decision untuk proses seleksi, di mana jika kondisi tanaman baik dan nutrisi sudah sesuai,
maka akan dilanjutkan ke langkah selanjutnya, yaitu kontrol penyiraman dan pemberian nutrisi yang tepat untuk tanaman hidroponik dengan konsep deep water culture atau DWC. Dan jika kondisi tanaman tidak baik atau nutrisi belum sesuai, maka akan ditambahkan suatu nutrisi atau air sesuai kebutuhan. Kemudian setelah itu akan menghasilkan suatu output tanaman hidroponik yang tumbuh dengan baik. Next, pada slide berikutnya, pada gambar 1, yaitu servo yang digunakan untuk memasukkan sensor oksigen dan sensor pH air. Kemudian pada gambar yang kedua ini yaitu rangkaian dari belakang LCD. Untuk gambar yang ketiga yaitu gambar semua rangkaian atau keseluruhan alat. Untuk gambar yang ini masih berhubungan dengan gambar yang satu, di mana teknik pengambilannya untuk gambar yang ini itu di atas. Kemudian pada gambar yang keempat ini yaitu pompa air aerator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.